tuh, apakah ini untuk anaknya Gibran? Ya sangat mungkin lah ya, karena kan dia juga kepikiran kalau Gibran cuma 1 periode, habis itu mau jadi apa? Pak Jokowi harus deklarasi gitu. Tapi Masuk kan ada sebagai pengurus Bang menurut. iya, kalau memang dia untuk mau berjuang untuk PSI ya jangan malu-malu gitu. Cuma kan buat Jokowi mendeklarasikan diri bagian dari partai tertentu itu bisa jadi sangat merugikan dirinya. Kalau menurut gua Prabowo itu kemungkinan besar akan pilih wakil presiden seperti caranya SBY dan Jokowi milih. Satu, orang yang tidak berpartai. Kemudian yang kedua, yang gak punya. Kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Hari ini kita kedatangan pengamat politik ternama di Republik. Kalau ikut-ikutan. Bang Hensat, Bang Henry Satrio. Thank you, man. Selamat datang Abang ke Terima kasih ya. Real Politik. Yeah. Tapi pengamat politik ternama itu udah terkenal, Bang. Dan saya yakin, lu tahu nggak bro? Gue jam 8 pagi tadi mau berangkat sini bang, sebelum mandi, gue buka TikTok, live lo beli. Iya gue lagi live. Gue setiap Selasa siaran di Mos Radio. Iya live. 1058. Wah. Sama Riko Ceper kan. Riko Ceper. Jadi gue sekalian aja. Lumayan tadi dapat $3. Jadi kalau pengamat politik lain paling di TV, podcast, surat kabar. Beliau dong ada di TikTok segala. Karena itu TikTok itu cash and carry kan. Begitu lo dapat gift itu lo kumpulin lumayan juga. Langsung tunai ya. Lo cobain ya men. Kalau lumayan loh $3 sekali buka TikTok kan lumayan loh. Iya ya. Iya jadi gue $3 gitu. $3. Jadi nyadar juga gue lumayan tuh jadi 50.000 ya. 3 kali 18.000 lah. Lumayan berapa tuh? Iya. Bukan 17 bukan. 17 10 tahun. Hampir gocap. Jadi lumayan juga kan kalau begitu-begitu, makanya kalau malam kan kita lihat tuh banyak tuh teman-teman kita tuh yang live. Cuma kadang-kadang miris sih ngelihat kita tuh nyari uangnya rakyat kita itu sampai segitunya gitu. Sampai nyebur ke kolam, mandi lumpur gitu ya. Lari 2 kilo, ngangkat-ngangkat galon, apa sih gitu. Apa terima kasih orang baik gitu ya. Iya, nggak tersinggung apa ya pemerintah ya maksud gua. Sampai segitunya tuh warga lu tuh cari duit. Pengen survive sampai mandi lumpur ya. Kayak gitu. Kalau gue sih tersinggung harusnya. Pak Presiden nih kalau nonton ditonton deh tuh kegiatan rakyatnya kalau malam tuh. Tapi katanya Pak Presiden nonton TikTok konon kabarnya. Nah kalau nonton TikTok ya dia harusnya sedih dia melihat itu. Nah, bukan dia itu yang nonton itu sebenarnya itu. Ya itu Seskap yang nonton. Ada mama Seskap itu yang suaminya udah berangkat, anak-anak udah berangkat, dia ngumpulin teman-temannya joget. Joget ya. Aduh, gimana bro? Musimnya keliling-keliling lah ya, lagi musim kan orang keliling-keliling. Pak Jokowi yang keliling, Bang. Tapi luar biasa juga loh kemarin tuh di Lampung ya, ada karnaval segala bang. Jadi kita bahas itu deh sekarang. Jadi kalau orang-orang membahasnya kulit-kulitnya, kita dengan Bang Hensat, kita kuliti. Apa sebetulnya yang terjadi. Jadi kemarin di Lampung itu bang, ada karnaval segala. Nah itu orang-orang yang lihat kan secara, yang terlihat itu kan untuk membantu PSI, konon katanya begitu. Setidaknya ada 2 tujuan tuh kalau menurut orang awam. Pertama untuk meloloskan PSI ke parlemen, yang kedua untuk Mas Gibran, wapres kita saat ini. Nah itu kan dua teori yang sudah umum. Nah menurut Bang Hensat ini ada nggak teori yang lain selain daripada 2 itu? Gini sih bro, yang pertama Jokowi ini memanaskan suhu politik lah, dan pasti kan dia membuat lawan politiknya berhitung. Kan nggak mungkin misalnya dari PAN, Golkar, PDI ngelihat Pak Jokowi keliling nggak mungkin diam aja kan. Pasti kan dia ngitung juga, termasuk juga dari Gerindra tuh. Yang mesti kita ingat kan, yang pertama dia harus bertanggung jawab pada PSI. Karena kan tahun 2024 lalu dia pasang tuh anak bungsunya dia ya. Yang sebetulnya secara nama Jawa tuh dia kan anak bungsu tapi di depan gitu, Kaisar Pangarep ya. Di depan tuh. Dipasang dengan harapan PSI lolos, nggak lolos. Itu mungkin karena banyak yang teriak kemarin tuh. Wah ini mau curang nih, mau inilah, mau itulah gitu. Jadi nggak lolos lah. Nah dia mesti tanggung jawab tuh. Dia harus loloskan PSI tahun depan. Maka memang
syarat utamanya adalah dia cukup waktu untuk kampanye. Kemarin memang nggak cukup waktu tuh, walaupun sudah dipaksakan Kaisang tiba-tiba 2 hari jadi ketua umum, tapi tetap nggak cukup waktu Cuman buat dia untuk 5 bulan cuma ya kampanye. untuk kampanye nggak cukup. Jadi makanya diambil dari sekarang. Tapi yang perlu kita ingat adalah kenapa tidak bisa dianggap remeh Jokowi ini. Dia itu artinya incumbent tuh atau menang pemilihan umum ya, baik itu yang level wali kota atau level gubernur atau presiden tuh 5 kali bro. Solo 2 kali, Jakarta itu ya? Terus 2. Jadi dia belum pernah kalah. Mungkin kekalahan itu dia rasakan waktu PSI gagal aja. Kalau memang dia merasa itu kekalahan. Jadi dia mesti melakukan pergerakan-pergerakan untuk memenangkan itu, apapun tujuannya. Tapi Pak Jokowi yakin bahwa waktu adalah penghambat utama, maka dia jalan. Tantangan utama ya. Ya, kemudian orang ini kan sebagai pemenang 5 kali memahami bahwa tindakan nyata itu lebih berguna dibandingkan retorika. Dibandingkan strategi doang, retorika doang. Ya, jadi dia eksekusi langsung ya. Langsung eksekusi. Strategi-strategi makro itu kalah dengan strategi mikro. Dia mengetahui itu, walaupun cuma bagi-bagi susu atau bagi-bagi buku atau BLT ala kadarnya atau bansos ala kadarnya, tapi dia memahami bahwa kehadiran dia di tengah masyarakat itu adalah yang utama. Jadi ya itu yang dia lakukan sekarang. Nah kemudian terkait dengan tujuannya mau apa ya? Tadi saya sudah katakan bahwa dia tanggung jawab sama PSI. Tapi apakah PSI bisa menang dengan Jokowi turun begini? Nah itu memang dilema dan saya yakin Jokowi paham itu. Jokowi kan sampai hari ini belum terang-terangan mengatakan bahwa dia PSI. Baru mentor katanya. Ya, nah itu dia, rakyat Indonesia itu antara tokoh dan partai itu beda banget. Partai itu biasanya susah diganti tuh, kalau udah partai A ya A aja terus. Nah apakah kemudian Jokowi bisa membawa kejayaan PSI? Kalau per hari ini menurut saya sulit gitu. Tapi apa yang dilakukan di Lampung itu memang menurut saya satu memanaskan suhu perpolitikan Indonesia. Kemudian yang kedua juga dia memulai kompetisi. Nah yang ketiga ya heads up semua akhirnya. Nah itu tadi menarik tuh. Apakah ini untuk anaknya Gibran? Ya sangat mungkin lah ya. Karena kan dia juga kepikiran kalau Gibran cuma 1 periode, abis itu mau jadi apa? Gitu terlalu kan? Cepat pensiunnya ya? Iya. Masih muda. Dan Jokowi ini memang seorang ayah yang oke lah. Dia memperhatikan nasib anak-anaknya dengan baik gitu. Dan sudah sukses kan Gibran terbukti sebagai wakil presiden gitu. Kalau gue sih ya apapun itu ya wapres kita ya Gibran sekarang. Kembali ke PSI Bang, Abang melihat kalau mungkin agak susah untuk saat ini PSI itu akan menjadi sebuah partai yang besar. Nanti kan mungkin akan diduplikasi apa yang dilakukan di Lampung, katanya di NTT, di Manado, sampai seluruh Indonesia gitu kan. Nah kalau itu dilakukan Bang, Abang ngelihat pangsa pasar partai mana yang kemungkinan masih bisa diambil oleh Pak Jokowi? Karena kan sekarang PSI baru 2,8% ya? Iya. 2,8%. Nah kalau misalnya PDIP Bang, dulu waktu 2024 PDIP itu kan turunnya sekitar 2 juta suara. Karena Pak Jokowi sudah mendukung Prabowo gitu. Itu kan 2 juta suara itu sekitar 6% gitu kan. Kalau cuma 2 juta suara kayaknya sudah hampir semuanya masuk ke PSI kemarin. Nah iya, karena kan pertambahan suara PSI 1,6 pas 1,8% gitu. Iya. Itu kan dekat dengan angka hampir 1,8% yang berpindah dari PDI ketika Pak Jokowi sudah nggak di situ. Nah menurut Bang Hensat, ceruk mana lagi yang mungkin akan dikejar oleh Pak Jokowi ini? Sebetulnya ini untuk PSI ya. Ini kan PSI ini partai yang cukup membingungkan sebenarnya. Katanya kan dia partai anak muda, cuma isinya juga udah mulai toku-toku gitu ya. Ada Mat Ali masuk situ, ada Bestari Barus masuk situ gitu. Dan yang paling lucu kan setiap kali ada gerakan-gerakan anak-anak muda dia nggak ada di situ. Misalnya lagi demo-demo mahasiswa, harusnya kalau PSI konsisten bahwa dia adalah partai anak muda, dia ada di situ. Apa udah bergeser mungkin sekarang ke tengah, nggak lagi segmented begitu? Enggak, kalau menurut gue tuh dia mirip-mirip kita men. Kan tadi kita udah bahas ya. Gimana caranya lah survive lah, jadi macam-macam gitu. Nah, tapi kalau menurut gue pernah menyampaikan ini. Gue nggak tahu, gue bukan pengamat PSI ya. Jadi tahun 2024 itu gue udah sering bilang sama teman-teman PSI kan, beberapa ada yang memang satu kampus gue, terus gue kenal juga. Kelemahannya itu mereka nggak punya organisasi sayap, men. Iya nggak ada emang. Jadi kalau
partai-partai politik besar itu selalu punya organisasi sayap. Ada 20-an sayap, Bang. Ya, buruh dia punya, mahasiswa dia punya. Perempuan apalagi. Perempuan ada. Terus pemuda juga dari masing-masing agama ada tuh sayap-sayapnya. Nah, PSI ini enggak. Sehingga pergerakan-pergerakannya itu memang sangat mengandalkan Jokowi gitu. Waktu itu kan sebetulnya memang ini dibuat untuk Jokowi kan. Nah, makanya ngandelin itu. Tiba-tiba Kaesang jadi ketua umum kan sudah jelas bahwa ya memang mereka menginginkan seorang Jokowi untuk menjadi lumbung suaranya. Tapi memang menjadi catatan penting itu adalah saat Jokowi berkuasa saja gagal PSI lolos Senayan gitu ya. Apalagi saat ini tidak berkuasa. Makanya mungkin Pak Jokowi memahami itu, dia mengambil start dari sekarang untuk keliling mempopulerkan PSI. Dan sekarang kan dikit-dikit banyak banget tokoh-tokoh yang ada yang bermasalah kemudian masuk PSI gitu ya. Kemarin juga ada yang bermasalah masuk PSI. Jadi memang nggak jelas juga nih arah perjuangannya tuh maunya ke mana. Seorang Ade Armando gitu misalnya ya, begitu-begitu ya dia membela PSI habis-habisan. Tapi begitu dia kena masalah nggak dibelain juga PSI kan. Sampai keluar ya. Iya, itu sampai keluar. Jadi bicara PSI ini memang kalau mau dari sekarang Pak Jokowi harus deklarasi gitu. Tapi masuk kan ada sebagai pengurus, Bang, menurutmu? Iya, kalau memang dia untuk mau berjuang untuk PSI ya jangan malu-malu gitu. Cuma kan buat Jokowi mendeklarasikan diri bagian dari partai tertentu itu bisa jadi sangat merugikan dirinya. Gimana tuh, Bang? Ya karena satu, dia nggak mungkin lagi terima ex anak buahnya dia yang ketua-ketua partai politik itu bersoan ke tempat dia. Kan akan aneh gitu, misalnya Julhas atau Bahlil tiba-tiba soan ke rumah Pak Jokowi di saat kader-kader simpatisan partainya Zulhas atau partainya Pak Bahlil memahami bahwa loh kok ngapain ketum gua kok silaturahim ke tokoh partai lain gitu kan, kurang kerjaan. Presiden bukan Jokowi. Tapi kan itu benar, misalnya kalau misalnya Pak Jokowi ini ketum PSI misalnya ada acara pidato presiden, ketua umum partai diundang, Pak Jokowi jadiin duduk bersama bareng Zulhas atau Jaimin, bareng Megawati padahal kan gitu. Lucu sih itu sih. Iya, makanya dia mungkin jadi ketua dewan pembina, jadi dia nggak ada di situ. Tapi apapun itu, gua ngelihatnya selama Jokowi nggak bisa atau nggak mau secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai bagian PSI, ya akan susah gitu. Maka orang ya akan mengandalkan Kaesang aja, atau misalnya menteri-menteri PSI yang sekarang ada di kabinetnya Pak Prabowo gitu. Tapi kalau tentang PSI sih menurut gue memang agak sulit karena pertanyaan besarnya kan apakah Indonesia memerlukan partai baru gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua itu tadi, kalau lo bilang PSI adalah partainya anak muda, itu hampir setiap partai politik punya organisasi sayap anak muda. Jadi ya mereka harus bersaing dengan anak-anak muda dari partai-partai politik lain gitu. Makanya sekarang udah geser kali ke tengah lagi kalau saya ngelihat sih. Nah itu dia, makanya itu pertanyaan lu bagus tuh tadi. Ini gimana caranya, ceruk mana yang mau diambil oleh PSI atau oleh Jokowi? Mungkin menurut gua itu emang ceruk-ceruk anak baru yang baru akan nyoblos nanti 2000 Gen Z gitu ya. Ya 2029 atau pecinta gajah gitu ya, mungkin akan pilih dia akan pilih dia gitu. Jadi semuanya akan jadi catch all party kan, partai yang di tengah-tengah semuanya kan begitu sekarang kan, kayak nggak ada yang punya ideologi. Lo kalau milih partai apa yang lo lihat dulu? Tokohnya, logonya, feeling lo aja atau warnanya? Abang nanya ini untuk gua personal lo atau personal sebagai Gen Z? Lo personal. Kalau gua personal, jawaban gua beda nih dari zoomer yang lain, dari Gen Z yang lain. Gak usah takut, utarakan aja. Kalau gua pilih partai itu karena ini sih, karena kapasitas politiknya. Berat tuh. Iya. Maksudnya gimana? Jadi tuh gue cenderung milih partai yang gue tahu nih, ini kalau misalkan partai ini megang kementerian ini atau fraksi ini, jalan nih fraksi ini gitu. Ya gue kalau misalkan gue nggak pernah tertutup soal pilihan politik gue selalu nyoblos Golkar. Cuman gara-gara ketua umumnya Bahlil nih sekarang nih, jadinya gue agak mager nyoblos Golkar gitu. Gue lebih mau antara Bambang Susatyo atau AGK yang jadi ketua umum. Oke. Iya. Nah itu wajar juga bro. Kenapa anak-anak muda suka Golkar? Karena memang ini partai sangat terbuka.
pendekar semua. Tapi ya don-donnya banyak sekali di situ ya. Iya, makanya pertarungannya juga luar biasa. Kenapa Golkar sulit sekali memunculkan calon presiden dan calon wakil presiden? Karena dalamnya pendekar semua. Begitu lo ada yang muncul dihajar duluan. Misalnya nih. Misalnya nih, Bahlil nih tiba-tiba ya. Mau jadi ketua mau jadi calon presiden. Bisa jadi langsung munaslup tuh. Iya. Track recordnya banyak munaslupnya Golkar langsung munaslup supaya nggak jadi dia. Dilekserin. Itu yang hajar teman-temannya. Dan lagi Golkar ini kan menariknya usernya itu adalah pemerintah, men. Jadi kalau pemerintah ngeliat Bahlil mau maju, banyak duit nih SDM kan, bahaya nih munaslup gitu. Yang penting dia diganti dulu aja, kan usernya pemerintah. Golkar adalah partai pemerintah. Jadi kalau mau tarung di ring nih untuk pilpres, Golkar ini belum naik ring udah KO semua. Makanya wapres itu bagus. Wapres itu udah top banget deh. Bahkan tadi menarik lo nyebut nama AGK sama Bambang Susatyo tuh. Ya Bahlil juga pasti ada ngebel gitu. Pasti ada. Nah ini Bambang Susatyo kan udah digeser sama dia, udah nggak ada lah tadi, tinggal AGK kan. Apakah kemudian ada pertandingan antara AGK dan Bahlil, kita saksikan aja gitu. Nah kalau Gen Z yang lain nih, kalau gue baca-baca ya, mereka tuh lebih milih atas dasar idealisme. Justru ketokohan itu tuh sekarang agak mulai menurun. Kayak gue ngeliat banyak Gen Z itu milih kemarin tuh partai buruh. Ya mereka milih partai buruh. Kalau nggak partai buruh minimal PDIP. Ya, nah, cuman presidennya nggak PDIP. Presidennya antara Prabowo atau Anies gitu. Beda. Tapi pas waktu nyoblos DPR RI PDIP gitu. Iya dari survei kan memang PDIP paling tinggi ya bang ya. Paling tinggi. Iya. Nomor 2 Golkar. Cuman kalau dari abang kan, menurut abang yang abang baca dari data tuh Gen Z lebih cenderung milih siapa? Ini kita samain nih, samain perspektif dan data. Iya. Kalau dari hasil survei kedai kopi tuh Gen Z memang pilih partai itu beda dengan presiden, itu true, bener. Jadi dia kalau partai itu kadang-kadang ya dia tergantung orang tua gitu. Boleh juga dia ikut temennya gitu. Dan ya itu suka-suka dia ngeliatnya kemana gitu. Bahkan Gen Z yang PKS juga banyak. Gen Z yang PAN juga banyak. Nah itu tergantung dari organisasi sayapnya bisa ngerangkul apa enggak. Nah ini makanya menurut gua kelemahan PSI, kalau tadi kita ngobrol PSI, ini organisasi sayapnya nggak ada. Ini nggak ada dan sama Gen Z sekali. Sedikit sekali yang ke PSI. Kalau dari hasil survei 2024 kemarin. Dan ini menarik nih. Gue kan banyak mainan sama anak-anak Gen Z Jaksel gitu kan. Khususnya ada beberapa yang dari grassroots, ada beberapa yang di Menara Gading kan. Afiliasi partainya tuh mereka jelas. Demokrat, PAN, Golkar, gitu-gitu kan. Cuman kalau misalkan PSI itu sama sekali nggak ada di antara di grassroots atau di Menara Gading itu. Ya karena nggak ada someone yang mereka mau tiru atau gimana? Patronnya kayak patronnya nggak ada. Dan sedikit curhat juga ya abang ya. Gue tuh pernah ngomong ke orang PSI kayak ini kaderisasi anak muda yang mana kok nggak jalan gitu. Nah itu juga jadi masalah. Kalau abang melihat kaderisasi PSI jadi masalah nggak? Ya jadi masalah. Misalnya kayak kemarin pemilihan ketua umum gitu. Oke lah ada Bro Ron, ada Kaisang. Cuma kan kita mikir siapa yang berani lawan Kaisang? Kalau beneran masuk nih Pak Jokowi ke PSI, itu menurut abang ngaruh nggak ke peluang Gibran masih disandingkan dengan Prabowo? Karena gini bang, kita kan tahu sejarahnya ketika 2024 lalu Pak Prabowo mau disandingkan dengan Airlangga misalnya, ditolak. Dengan Zulhas kalau nggak salah ya, ditolak juga oleh koalisi. Dengan Yusril Iza Mahendra ditolak juga oleh koalisi. Mungkin karena waktu itu kan semua partai itu kan rata-rata kekuatannya sama tuh. Lah kalau yang dari PAN atau Golkar jadi wapres kita dapat apa? Toh suara kita sama mungkin gitu kan. Nah kalau sekarang misalnya Pak Jokowi sudah diidentifikasi dengan PSI, itu ngaruh nggak ke peluang Mas Gibran jadi pasangan Pak Prabowo lagi nanti? Ngaruh. Yang pertama Prabowo 2024 beda dengan Prabowo 2029. Prabowo 2029 ini incumbent. Sudah tahu cara ngolahnya gitu. Terus kemudian yang kedua, Prabowo kalau milih calon presiden dari partai politik lain itu sama dengan dia membesarkan partai politik si wakil presidennya. Kemudian yang ketiga, kalau Prabowo pilih wakil presiden dari partai lain yang notabene pengen jadi presiden, itu wakil presidennya bisa tiba-tiba jadi oposisi di tengah jalan. Karena si wakil presidennya tiba-tiba kok rakyat nggak setuju nih, akhirnya dia dukung rakyat tuh supaya dia kepilih lagi. Jadi
Kalau menurut gua Prabowo itu kemungkinan besar akan pilih wakil presiden seperti caranya SBY dan Jokowi milih. Satu, orang yang tidak berpartai. Kemudian yang kedua, yang nggak punya ambisi untuk jadi presiden atau minimal kalau maksa maju nggak mungkin menang lah, gitu. Maksa maju. Iya, pokoknya gue maju aja. Gak ada peluang buat menang lah. Gitu. Jadi gue rasa Prabowo akan milih itu, kemudian atau yang datang dari partai politiknya dia maksudnya. Jadi ya dia kalau mau dia akan pilih dari Gerindranya gitu. KDM misalnya gitu ya. Ya KDM, ada Dasko, ada Ferry Juliantono, ya banyak lah, terserah dia lah mau pilih siapa. Tapi gue rasa Bang Dasko nggak mau tuh. Dia mau jadi DPR aja katanya. Nah gue nggak tahu tuh, maksud gue akan begitu atau tidak. Tapi kalau di incumbent sebagai petahana itu biasanya sih partai politik ikut aja karena ngalahin incumbent susah. Incumbent yang kalah itu kan Bu Mega aja, tapi Bu Mega kan juga nggak full jadi presiden, dia menggantikan Gus Dur di tengah. Jadi ya akan sulit gitu ngalahin incumbent, maka kelihatannya partai-partai politik lain udah ikut aja. Tapi itu kan kalau elektabilitasnya bagus kan, kayak dulu Pak SBY sama Pak Jokowi kan di atas 50% elektabilitasnya. Kalau misalnya Pak Prabowo, kalau kita lihat dari survei poll tracking kalau nggak salah ya Maret apa Mei 2026, itu belum di atas 50%, Mas. Bahkan belum 40%. Tapi kan itu memang top of mind ya Bang. Nah kalau kondisinya begitu misalnya dengan geopolitik yang memburuk, ternyata belum cukup elektabilitasnya. Masih mau ambil peluang itu nggak Pak Prabowo kira-kira? Nggak, gue rasa Prabowo berada di dalam posisi independen aja. Dia mau maju pilih wakil presidennya siapa ya itu nanti terserah dia gitu. Kan masih banyak waktu bro. Dan kemudian sejak zaman SBY kalau gue nggak salah ya, presiden-presiden tuh selalu menggunakan APBN untuk menang. Makanya gue tuh encourage kalau bisa jangan pakai APBN lah. APBN tuh jangan dijadikan alat pemenangan pemilu gitu. Walaupun ya itu kemewahan incumbent, akan sulit sekali mengalahkan incumbent gitu. Dan kemudian kan Prabowo juga dia belum 2 tahun. Kita nggak tahu apa yang mau akan dilakukan dia. Dan sekarang aja kebijakannya populis semua kan ya. MBG, iya populis semua, walaupun ya kita deg-degan juga kayak misalnya Koperasi Merah Putih. Itu kan tiba-tiba ada latihan militer gitu kan. Tapi ternyata gue nanya bro, itu Koperasi Merah Putih rekrutmennya emang Kemenhan bro yang take care Kemenhan itu yang rekrut. Iya, jadi agak bingung juga. Ya makanya suruh nyamar jadi sayur. Kamu pembeli atau pemberontak? Kamu pembeli atau pemberontak? Mau jadi manajer koperasi, latihan lu lihat nggak? Bawa senjata. Iya, bawa senjata itu. Jadi mungkin ada tujuan terselubung lah itu. Ada itu. Jangan harus keluar. Ini kalau misalkan kita diserang nih sama Australia atau Malaysia atau Cina nih perang dunia ketiga kan. Kenapa Kopdes itu ditaruh di hutan-hutan tuh? Jadi logistik barangkali. Supply chain. Serius. Jadinya tuh mereka ketika masuk akal juga sih. Itu jadinya sulit. Kalau MBG itu jadi dapur umumnya. Dapur umum. Nah, sementara Kopdes itu supply chain, jadi supply hub. Emang dia mikirnya ternyata udah jauh segitu. Ini orang cerdas, bro. Prabowo tuh cerdas. Dia ini presiden baca buku. Gue tuh kalau presiden ada orang baca buku cerdas aja. Iya, sangat cerdas. Dia katanya 50 buku sehari. Wah, itu bukunya. Ada yang ngomong kan? Kan enggak yang udah dulu kali bro sebelum jadi presiden. Iya. Oh jadi presiden 50 buku sehari, kapan tidurnya? Kapan kerjanya? Kapan kerjanya itu? Ya gitu lah kira-kira. Jadi balik lagi ke pencalonan itu. Walaupun gue mengencourage sebetulnya setiap partai politik tuh maju aja gitu. AHY maju jadi calon presiden. PT udah nol gini ya gak? Maju, iya. Walaupun ya lu minta izin lah Prabowo, Pak. Maaf ya Pak ya, saya maju nih bukan buat ngalahin Bapak nih. Gitu ya, biar proses demokrasi aja gitu ya. Kalau AHY kan Pak, kalau saya nggak maju, waduh, ini aja udah paling bawah Pak saya dari 8 partai politik. Kalau saya nggak maju ntar hilang semua nih pemilih-pemilih saya gitu. Kan bisa bilang begitu. Tapi saya janji Pak saya nggak buat ngalahin Bapak ini gitu kan. Bisa aja begitu gitu. Lagian kalau kalah bisa di Menko. Iya kan tinggal kita bergabung politiknya aja. politik friend, bestie. Iya tinggal bergabung berlawan aja. nanti pilpres habis itu bisa di menteri. Nggak masalah gitu itu. Iya, makanya Cak Imin keluar dari Cak Imin keluar dari kabinet masuk ke bareng disandingin bareng Anies, kalah balik lagi. Tapi biasanya memang politisi yang canggih itu tidak menaruh satu telur di satu keranjang kan. Iya, don't put all your eggs in dan mungkin itu juga yang dilakukan Pak Jokowi saya rasa ya. Dia keliling itu selain untuk PSI
juga untuk menjaga bargaining Prabowo Gibran dengan Prabowo atau tanpa Prabowo. Jadi kalau memang nggak disandingkan lagi dengan Pak Prabowo, mungkin ada pilihan lain juga. Dan itu gue rasa bagus-bagus saja emang ya. Iya. Kamu running aja gitu ya. Kan setiap orang kan pasti punya fans ya. Tapi di disertasi gue tuh tentang momentum politik, nggak semua fans tuh mau milih. Jadi misalnya follower lo banyak, lo maju jadi wapres belum tentu kepilih juga. Ya, orang tuh pada saat untuk milih ya ntar dulu. Kalau follow ya follow aja. Ada stepnya kan. Tahu, kenal, suka, dukung, pilih kan gitu ya. Gitu, orang yang suka aja belum tentu milih. Ada step-step pilihan itu. Nah, balik lagi ke lantas kemudian Pak Jokowi ngapain? Ya dia naikin elektabilitas dia supaya orang inget dia lagi. Jadi kebayang kalau misalnya nanti Gibran nggak dipakai sama Pak Prabowo, ya dia bisa maju sendiri Gibran sama Bahlil gitu, Gibran sama Bahlil. Siapa gitu kan, boleh aja kan? Lo bisa. Nggak boleh menurut lo Gibran sama Bahlil? Ya, lu kayaknya lu karena dibilang Mas Bahlil ganteng ya, lu kegantengan lu merasa tersaing ya? Oh enggak, bukan itu Bang, bukan itu. Kalau gue sih gini bro ya, sejak Gibran jadi wapres itu, menurut gue di Indonesia tuh benar-benar nggak ada yang nggak mungkin politik. Iya betul. Misalnya nih, lu bilang Gibran Anies mungkin nggak? Oh jangan ngomong nggak mungkin bro, jangan. Bisa Prabowo jadi Gibran kejadian loh. Iya, tiba-tiba misalnya Prabowo Ganjar bisa aja atau Prabowo Pramono Anung bisa aja. Pokoknya gue sejak Gibran jadi wapres, gue nggak pernah ngomong lagi nggak mungkin. Apalagi sekarang undang-undang pemilu kan lagi dirancang tuh, pembahasannya dipospon sampai tahun depan. Gue nggak tahu tuh biar begitu jadi nggak bisa di judicial review atau nggak bisa diprotes atau gimana. Nah undang-undang pemilu itu kan hipotesa isunya kan macam-macam. Misalnya satu, jangan-jangan boleh nih tiba-tiba ada aturan di undang-undang pemilu baru boleh calon tunggal, kan tadinya nggak boleh. Kalau boleh calon tunggal Prabowo seneng. Itu misalnya yang kedua, boleh calon independen nih. Kalau calon independen boleh, sanggup ya. Nah, bisa jadi calon boneka kan. Nah, misalnya gitu. Terus misalnya yang ketiga, ini kondisi ekonomi lagi nggak bagus, diterusin dulu aja, diundur jadi bisa macam-macam nih bro. Jadi begitu si undang-undang pemilu ini belum dibahas, jadi ya isu-isu liar itu berkembang kemana-mana gitu. Jadi kalau independen boleh, Darmo Pangrekun maju lagi. Ya. Harus maju sih Darmo Pangrekun. Kalau DKI aja kalah gimana nasional bang? Oh nggak masalah bro, yang penting kan nama foto lo ada di kertas suara. Lo Darmo Pangrekun maju, gue maju tuh jadi wapresnya dia. Calon wapres, pokoknya kelihatannya reachable bro. Jadi wapres tuh harusnya jadi cita-cita semua anak Indonesia lah. Gitu. Karena bisa lah itu. Pak Jokowi tukang kayu jadi presiden kok. Iya. Nah itu Gen Z juga harus termotivasi soal itu. Gue sebagai etnis Sunda sih ya cita-cita tertinggi gue jadi wapres. Oh iya. Nggak akan gue bisa jadi presiden kan, bukan Jawa. Wah kalau orang Minang udah dapat posisi wapres. Sekarang ada orang Minang lebih tinggi daripada presiden. Apa dia bro? Penasihat presiden. Hasan Nasbi. Presiden kan presiden. Macam mau dinasihati ya presiden. Kalau apa bang? Kalau abang lihat sekarang nih, kira-kira kan sekarang ini kursi wapres itu cuma satu. Tapi peminatnya banyak sekali. Ada AHY, ada Puan, itu dari dinasti semua itu ya. Ada Gibran. Terus ada juga muncul Shirley Chowanda, KDM. Nah kalau abang ngelihatnya ini yang menurut abang ya, penglihatan abang yang paling berpotensi lagi untuk bersaing dengan incumbent ini siapa dengan Mas Gibran? Ya banyak bro. Tadi kan lu sebut memimpin partai politik. Terus kemudian anak-anak para tokoh. Belum lagi kan menteri-menteri yang ada di dalam kabinetnya Pak Prabowo sekarang. Belum lagi orang-orang biasa macam Henry Satrio gitu yang ternama lah gitu. Pengamat politik ternama dong. Jadi maksud gue gini, nggak lucu sih kalau kemudian kita pemilu tuh orang rebutan jadi wapres karena takut kalah kan. Kan kalau misalnya gue diminta nih, Hen maju dari partai mana misalnya? Ya mana lah, pokoknya kita lawan Prabowo, berani nggak? Berani gue. Kadang-kadang kan kita mikir yang penting ya udah kita maju aja gitu. Menang gak menang untung kok misalnya begitulah. Kan banyak hal yang bisa kita ambil. Jadi kalau balik lagi pertanyaan lo tadi, apakah akan banyak tokoh-tokoh muncul? Banyak bro. Dan lo kan belum nyebut misalnya kayak Haidar Nasir, Muhammadiyah ya misalnya, terus
Agil Siroj lah misalnya dari NU atau siapalah gitu yang muncul-muncul lagi, dan itu bisa saja gitu. Nah, sekarang kan tinggal tergantung Pak Prabowo mau di mana. Tapi not to mention misalnya kondisi ekonominya harus membaik dulu. Jangan sampai kemudian kondisi ekonominya terpuruk terus, kan repot juga Pak Prabowo. Maka ini kita semua menunggu nanti momentum Oktober 2 tahunan ini Pak Prabowo mau apa? Apakah dia akan ganti semua menterinya atau dia ganti setengah gitu misalnya, atau dia mau buat gebrakan apa menuju ke sana? Kan pasti rakyat juga mikir juga nih sekarang, apalagi Pak Jokowi sudah terang-terangan mengambil jalur khusus gitu untuk berkompetisi, kan pasti Pak Prabowo juga mikir-mikir gitu. Nah, kemudian apakah Gibran mau dipaksakan oleh Jokowi maju melawan Pak Prabowo? Menurut gua enggak. Pasti Pak Jokowi akan berusaha sedemikian rupa untuk membuat Mas Gibran ini tetap menjadi pilihan pertamanya Pak Prabowo di 2029. Karena Gibran belum siap untuk jadi presiden. Nah, abang sebagai pengamat politik jempolan nih, pengamat politik ternama dan juga ahli ilmu komunikasi. Oke. Bang Hensat ngelihat Mas Gibran monolog megang kucing itu maksudnya apa? Nggak ngerti gue bro. Tapi ini gue nanya balik gak apa ya? Menurut lo apa? Itu apa sih maksudnya? Ngelus-ngelus kucing itu apakah dia bermaksud untuk head to head bersama Prabowo atau head to head dengan Prabowo? Atau dia mau ngasih lihat bahwa gue sama-sama pecinta kucing seperti Prabowo? Atau gimana sebenarnya? Kalau head to head kenapa emangnya di kucing gitu? Ya gue juga punya kucing nih. Nah, kita adu kucing ya gitu. Kira-kira. Gue udah bingung ini. Ini satu keluarga ini semua nih mainnya kode-kodean semua. Aduh capek gue. Ada banyak sekali semiotika yang beredar di dunia politik kita. Salah satunya kemarin di Lampung Pak Jokowi ada nginjak kepala kebo. Nah itu juga membuat. Tapi kan itu katanya adat aja. Adat memang adat. Tapi ada juga menerjemahkan ya itu bukan banteng, tapi ada juga yang merasa arahnya ke situ. Kalau lo nanya gue sih Bang tentang itu ya, gue rasa Pak Jokowi itu bisa menafsirkan bahwa akan ditafsirkan sama orang seperti itu. Di Jokowi nih, gue garis bawahi lagi ya. Jokowi itu cerdas men. Begini simbol-simbol tuh dia ahli lah. Iya, simbol ahli. Lihat aja pas dia udah ngeliat ada kepala kerbau di bawah, dia langsung. Nah, ini tafsir baru lagi, tafsir Gen Z. Langsung gitu kan. Artinya apa? Dia udah ngebaca kan, gitu. Terus udah gitu pas Pak JK ngomong itu termul Jokowi. Itu gimana Pak JK ngomong ini gitu. Dia langsung. Artinya Pak Jokowi itu sudah bisa memahami bahwa orang akan menafsirkan seperti itu gitu. Dan jawabannya bagus ya. Kayak misalnya kemarin ada wartawan nanya hidup Jokowi itu kan yang di persidangan itu. Hidup Jokowi. Ya lebih baik hidup sehat daripada hidup Jokowi. Gila. Lebih baik emang sehat. Canggih ya? Canggih dia. Canggih. Gue juga gue pikir bayangin semuanya yang kita tahu tentang dia tuh bisa jadi bukan dia gitu. Iya, dia paham lah ini marketing itu seperti apa. Pak Jokowi itu kalau nggak jadi tukang kayu, nggak jadi presiden, dia jadi marketing yang hebat sih menurut gue ya Bang. Tapi balik lagi ke Pak Jokowi, Mas Gibran ini, menurut gue sih yang agak membuat keruh arah politiknya mereka kemana tuh karena mereka terlalu banyak mainin simbol. Gitu. Jadi tuh orang bisa menafsirkan beragam hal. Menafsirkan macam-macam. Idealnya ketika kita mau kita membuat arah politik kemana kan ya kita kan on record langsung aja ngomong ini. Gitu. Langsung aja ngomong itu. Tapi kalau di dalam politik kalau langsung ngomong apa tujuan lu bisa langsung disikat sama lawan. Idealnya kan. Tapi kan di Indonesia kan sayangnya permainannya ketika kita mau maju dikit disikat gitu. Kayak Abang barusan mengatakan kan di Golkar sendiri ada orang mau maju jadi presiden. Kita hajar ini barang besoknya munaslup. Pokoknya ada isu munaslup aja langsung. Iya, ada isu munaslup gitu hilang gitu. Ya jadinya kepaksa mereka main kayak gitu sih Bang. Tiba-tiba plot twist gimana? Ternyata yang didorong sama Jokowi jadi wapres atau maju ke pilpres itu bukan Gibran, tapi Kaisang. Ada beberapa rumor bahwa Pak Jokowi itu lebih prefer Kaisang daripada Gibran. Rumor. Gak tahu itu benar atau enggak. Harusnya Gibran mulai hati-hati nih ke adiknya nih. Wah iya harus ini TV di Impera.
Aduh. Kan adiknya tuh dipupuk beneran sama Jokowi untuk mimpin partai. Kan Gibran nggak pernah punya kesempatan untuk itu. Nah ini Tapi kan dia boleh menjadi tantangan bagi mereka berdua. Dengan ada rumor ini yang beredar gitu. Apakah mereka bisa tetap solid sebagai keluarga gitu. Wah, lu maunya gimana, Bro? Kalau gue maunya, Kalau kita pecah nih. ya, kalau gue sih maunya sih hidup Jokowi. Apapun stansus gue, hidup Jokowi. Memang gak habis-habis kalau ngomongin Jokowi dan keluarganya. Iya. Gak habis-habis. Ada aja hal-hal baru yang bisa kita bahas di meja ini kan. Ya, gue sih apa ya, ini udah nggak berbicara politik lagi, tapi walaupun kalau misalkan ada rumor itu ya semoga tidak memecah belah sebagai saudara aja sih, gitu sih. Tapi kalau politik seru juga sih ngeliat itu ya. Iya. Kalau dalam politik kayak seru juga rumor sih. di Partai Merah kan juga begitu. Kayaknya ada yang nggak cocok juga sama Abang Made. Ya. Rumor-rumor selalu ada. Kayak Mas Ahaye masih bahas pernah juga di rumorin begitu. Iya, selalu rumor ada gitu. Jadi gimana Bang pembahasan hari ini Bang? Berbeda dari biasanya. Lebih plot lagi kalau pasangnya Gibran Kaesang. Oh, tenang Bro, itu jangan pernah ngomong nggak mungkin loh. Jangan pernah ngomong nggak mungkin Bro. Gibran Kaesang, Gibran jadi presidennya, Kaesang jadi wakil ya. Iya. Ya udah kalau kayak gitu sih kita nggak jauh-jauh dari monarki sih. Tapi kalau menurut gue lebih baik kayak Sang Gibran Bro. Kaesang Gibran. Jadi Sang Gibran. Kalau mungkin lebih seru ya Bang. Gue setuju itu lebih seru. Cuman ada satu permasalahan. Apakah seorang kakak dengan egonya akan membolehkan adik itu maju gitu? Oh, ini kan perintah bokap Pak Bro. Boleh aja. Wah kalau kayak gitu sih. Lu mau jadi penjual martabak lagi? Apa mau jadi wapres? Saya mau jadi wapres sama kakak adik lu nih gitu kan. Terus tapi kalau jangan ngomong nggak mungkin Bro, biarin aja. Terus kalau misalkan kakaknya itu sampai nggak mau ikut perintah bokap malah main sama yang sebelah, pihak sebelah gimana tuh? Ya itu ntar makin liar. Iya ya. Tiba-tiba dia bikin. Kalau Gibran masuk Gerindra ya. Iya. Wah. Jangan ngomong nggak mungkin Bang. Semua mungkin gitu. Kita nggak akan ngira bahwa Jokowi bakal pecah dari PDIP kan. Ya. Sekarang kita lihat gini. Ya. Gitu. Jangan kan gitu, PDI juga nggak nyangka Bro. Tapi itu, ini kalau gue ini sebagai dosen ya, kan kalau teori politiknya itu, yang namanya politik itu ujung-ujungnya kekuasaan dan kepentingan. Mungkin di Indonesia itu ada faktor keselamatan Bro. Mungkin Pak Jokowi menilai dan melihat keselamatannya dia akan terancam pasca dia nggak jadi presiden lagi. Makanya sebetulnya dia ngarepin dia dapat jabatan tuh di PDI Perjuangan. Tapi kan ternyata sampai selesai nggak dapat jabatan apa-apa. Ini keselamatan politik. Keselamatan politik, maka dia harus bermanuver. Setuju. Bukan buat dianya ya. Karena kan kalau dia kan mantan presiden. Biasanya presiden dan mantan presiden saling menjaga, tapi tidak dengan keluarganya. Nah, dia kan boleh juga dia deg-degan sama keluarganya. Tapi gimana kan? Udah pas sekarang biasanya mantan presiden punya partai. Pak SBY punya Demokrat, Bu Mega punya PDIP, Pak Jokowi punya PSI. Lu milih monarki sejahtera atau demokrasi lu kere? Demokrasi tapi gue kere. Iya, lu milih. Iya. Dasar Gensi. Dasar Gensi. Keren loh Bro. Itu harus dipertahankan. Ya, jangan sampai umur 40 aja Bang. Kalau lewat umur 40 kalau masih begitu ditit. Enggak Bro. Ini sekarang itu kita mesti survive sendiri. Kalau kata Bang Rizal Malarangeng dulu Bang Celi kalau nggak salah, lu boleh sosialis sampai umur 40 dan itu lu wajib sosialis. Tapi ketika lewat 40, lu masih sosialis, lu bodoh. Karena lu punya anak bini lu mau kasih makan. Gue sih seumur-umur sosialis cuman pas di SMA doang. Gue baca Panekuk tuh Council Communism, gue baca Italian Life Antonio Bordiga, gue baca Antonio Gramsci, Karl Marx gitu-gitu. Wah keren juga nih teori-teorinya. Pas gue udah mulai digaji paham politik, nggak bisa nih, nggak bisa nih barang nih. Ujung-ujungnya mending demokrasi walaupun kere. Walaupun kere gitu harus tetap. Itu bagus, itu bagus. Oke Bang. Thank you Bang. Sama-sama. Sudah datang. Makasih banget Ke podcast Real Politik. Gitu. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang politik Bang. Seru nih kita nih membangun isu dan rumor-rumor dan spekulasi-spekulasi. Semoga tidak jadi bola panas ya. Atau podcast ini tidak mendapatkan funding. Anyways, terima kasih.
semua untuk nonton Real Politik. We will see you in the next episode. Bye bye.